Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase ya. Saya coba benerin apanya kamera dulu, saudara. Kayaknya terlalu ini banget. Iya, ini paling benar nih ya. Kita akan melanjutkan tadarus Alkitab kita. Dan sebelum kita mulai tadarus Alkitab kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah boleh ada di kediaman kami masing-masing untuk melanjutkan tadarus Alkitab kami. Maka bimbing kami, Roh Kudus, tolong kami agar ayat-ayat yang kami baca menjadi semakin jelas dan kami semakin paham akan kebenaran. Tolong kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita membaca Kidung Agung, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Program ini, saudara, mari sama-sama kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Sama-sama dalam roh kita memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari terus, saudara, dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan rohmu mari sama-sama kita kembali memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, menjaga kami, sampai putih rambut kami. Tuhan tetaplah Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kembali kita nyanyikan lagu ini, saudara, dengan hatimu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. Seumur hidupku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita dari Kidung Agung pasal yang ke-7 ya. Kita akan membaca Kidung Agung pasal yang ke-7 bersama-sama. Ayat 1. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa, buah dadamu seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesbon, dekat pintu gerbang Betrabim. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Berikutnya perikopnya kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasih aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup. Apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu biji mata Tuhan. Ya, biasanya kalau kita membaca ayat Kidung Agung pasal yang ke-7 tadi, kita agak gimana gitu ya, karena kalimat-kalimatnya terasa agak vulgar gitu. Sekali lagi, ini saya teringat bahwa ya Alkitab kita ini begitu uniknya gitu ya. Alkitab kita ini begitu jujurnya. Bapak Ibu boleh cross-check kitab suci yang agama-agama lain. Karena disebut agama biasanya karena punya kitab suci gitu kan. Kitab suci lain, agama-agama lain pasti isinya tuh sudah disiapkan sedemikian rupa, sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga memang yang ada di dalamnya kata-katanya tuh kata-kata yang ya relatif bagus saja. Kalau bicara mengenai tokoh-tokohnya diceritakan baik-baik saja. Nabi-nabinya diceritakan baik-baik saja. Kalimat-kalimat di dalamnya kalimat-kalimat yang kayaknya kudus saja. Ya. Alkitab yang kita baca sekarang ini, orang lain mungkin akan berkata, kok kitab suci? Kok katanya firman Tuhan bicara mengenai buah dada dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ya kita nggak bisa ngelawan itu ya. Faktanya begitu. Nah sekarang bagaimana kita memahami Alkitab? Itu yang paling penting daripada kita berkata, terus kita marah emosi, terus juga ngomong, kitab suci lo juga ngomong gini. Ya itu akhirnya kita kayak ngajakin berantem orang. Tapi meskipun faktanya kalimat-kalimat dalam Kidung Agung 7 ini ada hal-hal yang bersifat terlalu vulgar soal buah dada dan seterusnya. Tapi kita coba melihat kenapa si penulis Kidung Agung ini mengatakan dengan demikian. Kalau kita lihat konteksnya Kidung Agung ini kan adalah sebuah prosa, sebuah puisi, sebuah bahasa sastra ya, yang kurang lebih membahasakan tentang bagaimana mengekspresikan cinta kepada pasangan. Ya kan? Kan kekasihku, itu kan si penulis sedang bicara soal tentang kekasih, ya. Tapi bukan saja tentang hal itu, kenapa Kidung Agung ada dalam Alkitab kita? Karena saya yakin masuk ke dalam kanon, ya, sehingga menjadi bagian dari firman Tuhan di Alkitab kita ini. Karena
apa yang diperkatakan, kata-kata yang ada dalam kitab Kidung Agung ini mestinya menampar kita orang percaya yang selama ini ngakunya percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Allah, tapi tidak pernah mengekspresikannya dengan kata-kata. Tidak pernah mengekspresikannya lewat apa yang kita baca secara vulgar demikian. Andai kata kita memahami ini, mungkin komunikasi kita dengan Tuhan akan jauh lebih baik. Komunikasi kita dengan Tuhan tuh kadang-kadang terlalu kaku, ya, terlalu formal. Seperti layaknya misalnya kata sambutan yang dibacakan kepada presiden, di hadapan para petinggi negeri. Terlalu kaku, terlalu baku. Apakah Tuhan ingin seperti itu? Kalau kita mengerti DNA kebenaran Alkitab kita, dengan Yesus menebus salah kita di atas kayu salib, dengan kutuk dosa itu dipatahkan lewat kematian Yesus di atas kayu salib, mestinya membuat hubungan kita yang kaku dengan Tuhan, hubungan kita yang tadinya berjarak dengan Tuhan karena dosa itu, mestinya kan lebih cair lagi. Dulu di dalam keterbatasan saya sudah memahami ini dengan cara ketika mau komunikasi dengan Tuhan itu komunikasinya ya santai aja, ngomongnya santai aja. Ya kalau saya misalnya seperti ini ya, Bapak Ibu kalau pernah berdiskusi dengan saya, ngobrol sama saya, kalau saudara sudah dekat dengan saya pasti akan ngomong gue lu gitu. Bukan dengan tensi tidak sopan kepada saudara, tapi karena memang saya lahir dalam konteks budaya seperti itu. Ya, bukan sombong, tapi orang yang lahir di Jakarta itu yang ngomong lu gue itu hal yang biasa. Bukan, nah kalau kecuali saya bukan orang Jakarta, bukan lahir di Jakarta, tapi ngomong lu gue, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ngomongin di luar pulau lah. Ngomongin misalnya di Surabaya atau di Jogja aja itu udah canggung, karena biasanya orang Surabaya, orang Jogja itu kalau ngomong masih saya, kamu, aku gitu ya, kamu gitu ya. Tapi kalau di Jakarta kan gue lu gitu. Ada sekarang sudah nggak biasa ngomong gue lu, tapi itu biasanya orang Jakarta yang kesana sehingga kayaknya teman-temannya mulai beradaptasi atau bagaimana lah saling mempengaruhi. Tapi aslinya orang Jawa kan nggak begitu. Dan kalau ada anak muda Jawa ngomong gue lu sama bapaknya, mungkin ditampar sama bapaknya. Tapi kalau saya emang nggak gitu ya. Saya sudah seusia begini, ketika ibu saya masih ada aja ngomong gue lu sama ibu saya aja ya biasa gitu. Karena ibu saya ngerti meskipun dia lahir sebagai orang Jawa, tapi dia puluhan tahun di Jakarta dan ngomong gue lu itu dia paham. Itu bukan dalam tensi ketidaksopanan, tapi memang sudah menjadi budaya. Nah, ketika kita sudah dibereskan dengan Tuhan, dosa, kutuk tidak lagi membatasi kita dengan Bapa, dengan Tuhan, mestinya kita hubungan juga dengan baik. Jadi apa adanya. Nah itu yang saya ekspresikan sejak saya bertobat di usia 27 tahun, bertobat sungguh ya. Ya saya ngomongnya gue lu ya. Dulu saya kalau ngomong doa sama Tuhan tuh nggak berani doa karena capek. Ya, coba Bapak Ibu masih ada nggak yang ngerasa kalau doa sama Tuhan tuh capek? Ah males lah doa sama Tuhan. Kenapa? Karena meskipun nggak bersuara dalam hati, doanya tuh kayaknya kita masih susun. Tuhan aku begini, kamu begini Tuhan, tolong aku Tuhan. Jadi capek karena kita berkomunikasi tidak jadi diri sendiri gitu kan. Nah, makanya saya ingat-ingat juga waktu saya masih remaja, saya sudah Kristen, sudah melayani Tuhan. Tapi doa pribadi gitu sama Tuhan itu jarang sekali karena ngerasa capek gitu. Ya. Karena saya terbiasa diajar dalam budaya gereja kalau berdoa sama Tuhan ya bahasa yang sopan. Bahasa makan aja, doa makan aja, doa tidur aja teramat sopan, terlalu kaku gitu ya. Tapi ketika saya akhirnya menyadari bahwa saya kalau doa sama Tuhan itu harus jadi apa adanya, doa itu bukan lagi sesuatu yang capek. Doa itu bukan sebagai sesuatu yang kewajiban menyusahkan, tapi justru malah enak karena kita ngomong kapan saja, di mana saja, bisa gitu. Sambil nyetir bisa, sambil kerja bisa. Bahkan berkali-kali kan saya ngomong ketika saya bertadarusan, memimpin tadarusan sambil direkam ini, ya saya sambil bisa berdoa gitu. Jujur saja ketika saya tadi baca Kidung Agung pasal 7, kan saya belum baca sebelumnya. Kan program tadarusan ini kan disetting memang saya tidak ada persiapan. Supaya saudara terinspirasi bahwa
membaca Alkitab tuh nggak harus tahu ilmu teologi ya. Membaca Alkitab itu langsung saja, tanpa pemahaman teologi ya, selama mengandalkan Roh Kudus, pasti ada aja rema yang dibagikan, yang didapatkan. Itu kan DNA tadarusan kita begitu. Maka saya nggak baca Kidung Agung 7 tadinya. Saya juga tahu di Kidung Agung itu ada bahasa-bahasa soal buah dada dan segala macamnya. Tapi saya tidak ingat itu ada di pasal 7. Maka ketika saya baca tadi, saya sempat deg juga. Meskipun sudah tahu di otak, tapi sempat deg. Apa yang harus gue sampaikan Tuhan? Jadi sambil saya baca tadi, hati saya berdoa. Ini kok ngomongin buah dada Tuhan? Gue ngomongin apa Tuhan? Jadi sambil saya terus membaca sampai selesai tadi ayat, sambil saya bergumul, terus tiba-tiba hal seperti ini tersampaikan. Ya. Di mana saya sepanjang beberapa menit sebelumnya kan mengatakan bahwa ini bicara mengenai komunikasi atau puji-pujian seorang kekasih kepada kekasih lainnya yang mestinya juga menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan kalau kita memang menjadikan Tuhan kekasih hidup kita. Bukankah kita mempelai perempuannya dan dia adalah mempelai pria kita? Mestinya bahasa si Kidung Agung ini, si penulis Kidung Agung ini kepada kekasihnya, juga kita bahasakan dengan Tuhan. Intinya bukan ngomongin soal yang vulgar buah dada dan lain sebagainya, tapi paling nggak bahasa kita dengan Tuhan, bahasa komunikasi kita dengan Tuhan tuh jangan kaku. Ini nggak saya rencanakan ngomong ini, saudara. Ini saya bisa ngomong begini keluar dari mulut saya tadi karena saya percaya sambil saya baca tadi, saya berdoa sama Tuhan dan Roh Kudus kasih hikmat. Sehingga saya nggak ngomongin fokus buah dada di sini, tapi saya ngomong itu ya, bahwa komunikasi dengan Tuhan itu ya harus benar-benar cair seperti layaknya seorang kekasih. Curhat, memuji Tuhan tuh bukan memuji karena dengan bahasa-bahasa yang baku, enggak ya, bahasa lo keren banget Tuhan, lo keren banget, lo gila pokoknya Tuhan. Ya. Dan itu seringkali saya ucapkan dalam banyak hal. Ya. Bahkan ketika saya sendiri sambil nyetir, saya bisa ngucapin itu kalau teringat apa yang sudah Tuhan buat dan Tuhan sertai saya selama ini. Kadang-kadang kalimatnya lo gila Tuhan. Nah, dalam konteks saya, ketika saya bilang lu gila Tuhan, bukan sedang menjelek-jelekan Tuhan. Jangan kau anggap nanti saya menista agama gitu. Enggak, ketika saya bilang lu gila Tuhan. Karena bagi saya tuh bilang Tuhan tuh dahsyat, Tuhan luar biasa. Itu masih nggak ada apa-apanya dengan kalau saya ngomong saya gila. Karena pemahaman kata gila sekarang ini tuh kata-kata yang benar-benar menggambarkan kekaguman saya atas banyak hal yang tidak bisa saya katakan dengan kosakata yang ada di otak saya ini. Maka ketika saya bilang lu gila Tuhan, itu beyond dahsyat, beyond luar biasa dan seterusnya dan seterusnya. Dan bagi saya Tuhan gak marah. Sebab saya jujur sama Tuhan. Sebab Tuhan tahu itu bahasa yang keluar dari hati saya kepada Dia. Jadi doa juga santai ya. Seperti saya bilang tadi ya, gara-gara saya berdoa di hati saya muncul kalimat-kalimat ini. Ya, nggak saya siapkan sebelumnya tapi ngalir gitu aja. Ini bukan saya hebat, ini karena Roh Kudus tadi, karena doa tadi. Maka saya berharap saudara mulai hidup seperti ini. Belajar dari Kidung Agung pasal 7 ini, rema yang saya dapatkan ya, perbaiki komunikasimu dengan Tuhan. Perbaiki bahasamu dengan Tuhan. Bahasa kita dengan Tuhan, bahasa komunikasi dengan Tuhan itu bukan bahasa kita dengan presiden, bahasa kita dengan orang tua, bahasa kita dengan raja yang harus pakai ewuh. Kenapa? Karena orang tua, presiden, raja itu punya perasaan manusia yang bisa tersinggung kalau kita ngomongin lu gue. Bayangin kalau Bapak Ibu ketemu Pak Jokowi, meskipun itu teman konco, saya berani yakin Pak Jokowi kan punya teman SMA, teman kuliah di UGM Perhutanan dulu. Itu ketika reuni nggak mungkin temannya bilang, Jok, lu gila Jok. Nggak mungkin begitu. Meskipun dulu manggilnya Jok, atau Kowi, atau Owi, atau siapapun. Tapi nggak mungkin berani. Kenapa? Karena Pak Jokowi hari ini biar bagaimanapun adalah Presiden Republik Indonesia. Pasti akan ngomongnya Pak Jokowi, Pak Presiden. Ya mungkin kalau nanti sudah pensiun bisa kembali cair lagi. Tapi selama status Presiden masih ada, ya pasti semua orang respect. Tapi Tuhan nggak begitu. Yang penting Tuhan tahu isi hati kita tulus ngomongnya apa, ya sekat-sekat yang membatasi kita dengan Tuhan itu sudah dipatahkan. Dan Tuhan bilang kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah sahabatnya. Ya. Dan seorang sahabat itu kalau ngomong sama sahabatnya ya apa adanya. Apa adanya bukan berarti merendahkan. Ketika kita bilang sama sahabat kita, lu gila lu, monyong loh. Misalnya maafkan saya ya, kita ngomong gitu sama sahabat kita, itu bukan sedang kita merendahkan dia. Kecuali Bapak Ibu ngomong sama orang yang tidak kau kenal terus, gila loh, monyong loh. Kita bisa dihajar sama dia karena dia pasti tersinggung.
Tapi kalau sahabat kita sendiri nggak mungkin tersinggung. Kenapa? Dia tahu kita apa adanya. Dan kita ngomong begitu, mereka tahu konteks kita itu apa. Dan kepada Tuhan juga demikian. Aduh, kalau sudah begitu, hambatan-hambatan, doa itu nanti ajalah, waktunya nanti ajalah, kalau saya sendiri ajalah, doa itu, aduh nanti ajalah kalau aku tenang lah, supaya bahasanya bisa bagus, itu nggak ada lagi. Jadi bisa doa di mana saja, komunikasi dengan Tuhan di mana saja, dalam situasi apapun, lagi ceria, lagi susah, lagi duka, lagi gembira, kita bisa ngomong sama Tuhan, bahkan air mata sambil menetes pun kita tidak akan sungkan-sungkan. Karena kita mau belajar jujur, karena kita menempatkan diri sebagai kekasihnya dia, sebagai sahabatnya dia. Seperti Kidung Agung 7 tadi. Puji-pujian sang kekasih kepada kekasihnya begitu vulgarnya. Nggak kenapa-napa, nggak tersinggung. Ya, ngomongin buah dadamu itu nggak membuat si perempuan tersinggung. Karena ya sudah kekasih. Coba kita ngomong buah dadamu kepada perempuan lain yang bukan pasangan kita. Ya, bisa dianggap pelecehan seksual. Bisa dihukum. Nangkep ya? Saya nggak ngomongin porno di sini. Saya sedang bicara bahwa kalau kita hubungan dengan Tuhan sudah baik, kalau kita benar-benar menjadikan Tuhan kekasih kita, maka komunikasi kita juga asik, dan kita pasti akan senang terus ngobrol sama dia, bicara sama dia. Ngobrol sama kekasih itu kadang waktu bisa lupa. Benar ya saudara ya? Saya masih ingat dulu ketika sebelum nikah sama istri saya tuh telepon-teleponan. Zaman dulu belum ada handphone, masih telepon rumah. Itu telepon rumah bisa dari jam 12 sampai jam 3 pagi ya. Ya, kadang-kadang kalau telepon saya di luar rumah, tapi telepon di luar rumah itu bisa saya punya kabel gitu. Jadi telepon rumah saya bawa ke kamar saya gitu ya. Dan kalau malam hari itu kan gelap, jadi orang tua saya tuh nggak mungkin lihat telepon itu pindah ke kamar gitu. Tapi kalau Sylvie, tahu saya, kalau dia terima telepon saya itu dia berarti harus keluar kamar, karena saya masih ingat rumah orang tuanya seperti apa di ruang tengah. Berarti dia keluar ya. Saya nggak tahu ada nyamuk apa tidak gitu ya, gelap-gelapan saya nggak tahu ya. Tapi seperti itu yang terjadi. Dan bicara 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai jam 3 pagi baru selesai terus tidur, itu nggak ganggu, asik-asik aja, santai-santai aja ya. Semoga dengan hal ini Bapak Ibu bisa paham, bisa mengerti, sehingga kalau komunikasi kita dengan Tuhan sudah cair, akhirnya kita semakin kenal Tuhan. Dan ketika kita semakin jujur sama Tuhan, Tuhan melihat kepolosan kita, ketulusan kita, kejujuran kita, maka sebagai kekasih kita, dia tidak akan tahan-tahan untuk terus memberkati kita. Dan kalau kita diberkati Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Gitu ya. Semoga paham. Kalau remanya seperti itu, ya seperti saya bilang tadi, inilah Tuhan berikan kepada saya untuk saya sampaikan ketika tadarusan Kidung Agung pasal 7 ini. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan yang baik, kami mengerti bahwa kami harus memulihkan komunikasi kami kalau kami merasa Kaulah kekasih kami. Maka Roh Kudus tolong kami, sehingga hubungan kami dalam berkomunikasi dengan Tuhan semakin cair, semakin santai, sehingga waktu doa bukan waktu yang menyusahkan lagi. Kami nggak perlu atur waktu sedemikian rupa untuk berdoa. Di mana saja, kapan saja kami bisa berdoa, karena doa atau komunikasi dengan Tuhan itu sesuatu yang mengasihkan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di tadarusan esok hari. Ya. Semoga Bapak Ibu terus dalam berkat Tuhan. Dan semakin jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. God bless you.